Hai, perkenalkan nama saya Tamianus Bagas Haryati dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan membahas 5 barang yang tidak menggunakan prinsip ergonomi di rumah saya. Sebelum itu saya akan membahas apa itu ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen-elemen di sekitarnya, termasuk lingkungan kerja, alat kerja, dan sistem kerja. Tujuan ergonomi adalah untuk merancang sistem kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif. Sejarah singkat ergonomi. Asal mula ergonomi dapat ditelusuri kembali ke Mesir kuno, di mana para ilmuwan Mesir kuno mempelajari cara meningkatkan efisiensi para pekerja piramida. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan ekonomi ada beberapa banyak. Yang pertama adalah peningkatan kompleksitas pekerjaan. Seiring dengan kemajuan teknologi pekerjaan menjadi semakin kompleks dan menuntut lebih banyak keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua adalah meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan keselamatan. Semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Hal ini mendorong permintaan akan desain sistem kerja yang lebih aman dan ergonomis. Selanjutnya adalah manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi ada beberapa banyak juga, tapi saya akan mengambil beberapa saja. Yang pertama adalah meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja. Ekonomi dapat membantu mengurangi risiko cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan seperti cedera punggung, sindrom terowongan karpal, dan kelelahan mata. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Ergonomi dapat membantu meningkatkan produktivitas pekerja dengan merancang sistem kerja yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan kerja. Ergonomi dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja pekerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman, dan ekonomis. Yang selanjutnya adalah mengurangi biaya. Ergonomi dapat membantu mengurangi biaya yang terkait dengan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas. Kesimpulannya, ergonomi adalah ilmu penting yang dapat membantu meningkatkan keselamatan, kesehatan, produktivitas, dan kepuasan kerja pekerja. Ergonomi dapat diterapkan di berbagai bidang dan memiliki banyak manfaat bagi individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah 5 barang yang tidak menerapkan prinsip ergonomi di rumah saya. Yang pertama adalah sepatu khusus high heel untuk wanita. Sepatu hak ini dirancang untuk meningkatkan penampilan pemakainya dan memberikan ilusi kaki yang lebih panjang dan langsing. Namun, desain ini tuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti nyeri punggung, nyeri pada lutut, dan kapalan. Posisi yang tidak alami saat memakai sepatu hak tinggi ini dapat menyebabkan ketegangan pada otot kaki dan ligamen, serta meningkatkan tekanan pada sendi. Hal ini dapat menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan risiko cedera. Yang kedua adalah sepatu pantofel untuk pria. Sama seperti high heel pada wanita, sepatu ini juga mempunyai hak yang tinggi dan dirancang untuk meningkatkan penampilan pada saat bekerja dengan memberikan ilusi kaki yang lebih panjang dan langsing juga. Namun desain yang seperti ini bisa menyebabkan masalah pada kaki, terutama untuk jika tidak pernah sering-sering untuk memakai ini, maka kaki akan menimbulkan cedera. Nah, posisi kaki yang tidak alami saat memakai sepatu ini bisa menyebabkan ketegangan otot dan merasa kaki itu capek, serta bisa meningkatkan tekanan pada sendi-sendi dan menyebabkan rasa sakit, ketidaknyamanan dalam jangka panjang, serta meningkatkan risiko cedera. Yang ketiga adalah tas ransel.
Tas ransel ini umumnya digunakan untuk membawa barang bawaan seperti buku, laptop, atau peralatan lainnya. Namun jika tas ini tidak dirancang dengan baik, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti nyeri di bahu, punggung, dan postur tubuh itu tidak terlalu baik dan bisa menyebabkan pertumbuhan itu tidak merata. Nah, prinsip ekonomi yang dilanggar dari tas ransel ini adalah tas ransel itu jika membawa barang yang berat atau tidak terdistribusi dengan baik dapat membebani bahu dan punggung. Nah, tas kalau beban berat sekali, pasti akan menyembuhkan rasa sakit serta ketidaknyamanan dalam menggunakan tas yang berbobot berat ini. Meskipun semua orang ingin barang bawaan itu tidak ribet, makanya adanya tas ransel ini untuk meningkatkan efisiensi dalam membawa barang. Meskipun jika terlalu banyak itu juga tidak baik untuk punggung dan tubuh. Yang selanjutnya adalah dompet. Dompet ini kalau kita meletakkan di tas itu pasti masih efisien. Tapi jika diletakkan di saku, apalagi saku bagian belakang, itu akan menimbulkan apa itu namanya ketidaknyamanan dan kesakitan menurut terus nah, dompet digunakan untuk membawa uang, kartu, dan identitas. Namun, dompet yang tidak ekonomis dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti nyeri punggung dan postur tubuh yang buruk. Nah, prinsip ekonomi yang dilanggar jika dompet yang terlalu besar atau terlalu tebal membebani salah satu sisi tubuh. Misalkan kita ini nih menyimpannya di belakang celana, pasti menyebabkan postur tubuh itu tidak baik atau menimbulkan masalah yang buruk saat berjalan atau duduk. Yang terakhir adalah ponsel. Nah, ponsel ini menjadi bagian penting dari kehidupan kita, digunakan untuk berkomunikasi, bekerja, dan bermain game. Namun penggunaan ponselnya berlebihan itu dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti nyeri leher, terus kelelahan mata, sehingga menimbulkan mata itu menjadi minus, kurangnya penglihatan, dan sindrom terowongan karpal. Nah, prinsip ekonomi yang dilanggar itu kita menahan ponsel dalam waktu yang lama, terus juga posisi untuk memegang ponsel itu tidak alami dapat menyebabkan ketegangan pada otot leher dan mata. Nah, layar ponsel yang kecil ini juga dapat menyebabkan kelelahan mata, terutama dalam cahaya redup maupun terang sekali, karena mata juga perlu untuk istirahat. Sekian dari penjelasan saya mengenai 5 prinsip benda yang tidak menggunakan prinsip ekonomi di rumah saya. Terima kasih.